Gambar berikutnya, hanya Jumadi yang bertahan. Jadi ini menunjukkan, bahwa kebijakan transmigrasi itu tidak berhasil, hanya seorang yang bertahan di daerah, terpencil. Iya sih, ketika membuka daerah ya memang diperlukan fisik, mental juga ya, mental baja gitu ya, tentu tidak banyak orang-orang yang seperti itu. Tetapi jika berhasil melewati itu, maka akan berhasil tuh pertanian. Saya juga punya cerita, mungkin, apa ya, cerita tentang keberhasilan ya, karena, eee, ada kegagalan. Nah, tapi begini ceritanya, ada satu, transmigran, dia transmigran tua karya, jadi keinginan sendiri, memang dia sengaja ingin punya tanah dan menjadi petani. Di Jawa tidak punya tanah. Bagaimana caranya agar punya tanah? Harus transmigrasi. Nah, karena keinginan yang kuat itu transmigrasilah dia. Ya, meskipun atas keinginan sendiri, itu diberangkatkan rame-rame dan banyak juga yang, ikut serta dalam kegiatan transmigrasi itu. Tetapi apa yang terjadi, setelah sekian waktu, sudah banyak nih, orang-orang yang tidak cukup kuat secara mental, ya, tidak cukup kuat dan pada akhirnya meninggalkan lokasi transmigrasi. Lalu bagaimana tanah yang, eee, sudah diberikan itu dijual dengan harga murah, eee, duitnya digunakan untuk ongkos pulang ke desanya yang dulu, dan banyak kejadian itu. Maka mungkin, berita Banjarmasin Post ini adalah salah satu contoh kebijakan transmigrasi yang kurang berhasil. Tapi mungkin bagi Jumadi itu berhasil transmigrasi karena dia berhasil bertahan, dan jika prosesnya seperti begitu ya, teman-temannya yang tidak bertahan itu menjual dengan harga murah, dan ke siapa dijualnya, Kak? Bagaimana kalau kepada Jumadi ini dijualnya? Tentu sekarang Jumadi itu menjadi tuan tanah karena tanahnya begitu luasnya. Orang-orang di sekitarnya yang tidak punya daya juang, tidak punya daya tahan, pergi meninggalkan wilayah transmigrasi. Dan itu menjadi rezeki buat Jumadi karena tanah yang, dimiliki orang yang pulang itu sekarang menjadi miliknya. Mungkin begitu ya, kira-kira, penjelasan Banjarmasin. Jadi kebijakan transmigrasi itu ada yang berhasil dan ada yang tidak. Bagaimana sih konsep, kebijakan transmigrasi? Eee, saya akan coba meringkaskannya itu dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 72 tentang ketentuan pokok transmigrasi. Jadi latar belakang transmigrasi itu bertambahnya jumlah penduduk dan penyebaran yang tidak merata. Transmigrasi dijadikan sebagai solusi untuk pembangunan nasional, ketahanan, dan persatuan nasional. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 29 PRP tahun 60 dan Undang-Undang Nomor 5 PRPS tahun 65 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan nasional. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dalam wilayah Indonesia untuk kepentingan pembangunan. Begitulah definisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 72 tersebut. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dalam wilayah Indonesia untuk kepentingan pembangunan. Kemudian ada istilah transmigran, yaitu warga negara yang secara sukarela dipindahkan atau berpindah sesuai aturan yang berlaku. Kemudian daerah transmigrasi itu yang mana? Adalah daerah yang ditetapkan untuk penempatan transmigrasi.
Tujuan transmigrasi meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendorong pembangunan daerah, menyeimbangkan penyebaran penduduk, memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga manusia, mewujudkan persatuan bangsa, serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan transmigrasi diatur dalam PP. Pelaksanaan oleh instansi pemerintah di luar kementerian terkait harus mendapat izin dari menteri. Pembiayaan berasal dari APBN. Hak dan kewajiban transmigrasi. Pertama, transmigran berhak atas tanah pekarangan dan atau pertanian, mendapat bantuan dan bimbingan pemerintah, wajib memenuhi peraturan transmigrasi yang berlaku. Jadi haknya itu adalah memperoleh tanah pekarangan atau pertanian dan atau pertanian. Jadi hanya pekarangan saja bisa, pekarangan dan tanah pertanian bisa, atau tanah pertanian saja bisa. Begitulah hak yang diperoleh oleh transmigran. Dari mana mereka berasal? Tentu dari daerah-daerah yang sudah ditetapkan sebagai memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Jadi daerah transmigrasi harus memenuhi pertimbangan sosial, ekonomi, dan pertahanan. Jika daerah transmigrasi tidak digunakan dalam 5 tahun, statusnya dikembalikan menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Ada ketentuan pidana di situ. Salah satunya, melaksanakan transmigrasi tanpa izin dapat dikenakan hukuman penjara 9 bulan. Jadi, yang dimaksud transmigrasi tanpa izin itu artinya orang-orang dari daerah padat penduduk datang ke satu tempat, membuka hutan di situ, dan hidup di situ. Nah, menurut Undang-Undang 72 tahun nomor 3 tahun 72 ini, itu adalah satu pelanggaran dan ada hukuman penjara. Apalagi yang bisa sudah ada sanksinya adalah menghambat penyelenggaraan transmigrasi atau tidak memberikan hak transmigrasi juga dapat dikenakan sanksi hukum. Jadi selain Undang-Undang nomor 3 tahun 72, lahir juga PP nomor 42 tahun 73 yang mengatur aspek terkait penyelenggaraan transmigrasi, termasuk penentuan proyek transmigrasi, menetapkan prosedur dan tanggung jawab, jenis transmigrasi, yaitu transmigrasi umum atau transmigrasi umum itu yang dibiayai pemerintah, atau transmigrasi swakarsa yang dibiayai oleh yang bersangkutan. Namun perlu diingat bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 72 itu juga telah dicabut sekarang, digantikan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 97 tentang ketransmigrasian. Kemudian diubah lagi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Kemudian siapa pelaksananya? Tentu pelaksananya karena setiap kebijakan yang diimplementasikan harus pula dipikirkan bagaimana delivery system. Salah satu bagian dari delivery system adalah membentuk lembaga-lembaga penyelenggara. Lembaga penyelenggara transmigrasi dalam hal ini adalah dibentuk Kementerian Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.
Jadi ada Kementerian Pembakaran. Di samping itu, pada masa Soeharto, transmigrasi itu juga dibantu oleh kalangan tentara. Kenapa dibantu? Karena ketika rezim Soeharto berpikir bahwa jumlah penduduk itu harus diratakan di seluruh Indonesia, kemudian ekonomi juga harus merata, maka siapa yang bisa melakukan itu adalah Kementerian Transmigrasi. Tetapi karena baru saja dibentuk, jadi ketika ada ide itu harus juga disiapkan siapa yang akan melaksanakannya, jadi berbarengan. Maka kita bisa paham bahwa kegiatan yang besar itu tidak mungkin dikerjakan oleh badan baru. Jadi harus dibantu. Badan baru itu dalam hal ini adalah Kementerian Transmigrasi. Ya, karena masifnya pekerjaan, besarnya pekerjaan, dan tidak mudah dilakukan oleh badan baru, maka badan baru tersebut harus dibantu. Pembantu kegiatan transmigrasi dalam hal ini adalah golongan militer atau ABRI pada saat itu. Konsep yang lain adalah pendekatan pembangunan berbasis agraria. Jadi transmigrasi itu seringkali dikaitkan dengan pengembangan sektor pertanian. Jadi setiap keluarga transmigran dijanjikan lahan seluas 2 hektar. 1 hektar untuk lahan pertanian dan 1 hektar untuk lahan cadangan. Bantuan awalnya berupa rumah, alat pertanian, dan bibit. Dan kalau tidak salah dulu ada cerita bahwa juga dibekali oleh uang. Namanya uang jatah hidup jaduk. Itu sekitar 6 bulan kalau tidak salah, lupa saya. Begitulah implementasi program transmigrasi di era Soeharto. Ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Bengkalis. Inilah lembaga yang melaksanakan atau mengimplementasikan atau mengeksekusi kebijakan transmigrasi. Jadi pada era pemerintahan Soeharto, program transmigrasi mengalami puncaknya pada tahun 79 hingga 84 dengan memindahkan sekitar 535.000 keluarga atau hampir 2,5 juta jiwa. Besar ya, 2,5 juta jiwa dipindahkan ke satu tempat. Bagaimana caranya mengorganisasi? Program ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, seperti Jawa, Bali, dan Madura, serta mendorong pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dampak demografis program ini signifikan di beberapa daerah. Misalnya pada tahun 81, 60% dari 3 juta penduduk Provinsi Lampung merupakan transmigran. Selain Lampung, provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat juga menerima sejumlah besar transmigran. Secara keseluruhan, selama periode 1903 hingga 1990, program transmigrasi telah memindahkan sekitar 3,6 juta orang. Puncak pelaksanaan dan dampak terbesar terjadi pada masa pemerintahan Soeharto, khususnya pada antara tahun 1979 hingga tahun 1984. Setelah krisis keuangan Asia dan jatuhnya rezim Soeharto, pemerintah Indonesia mulai mengurangi skala program transmigrasi karena keterbatasan anggaran. Meskipun demikian, program ini tetap menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah Indonesia.
eee, saya dulu pernah mendapat cerita, eee, apa ya, mungkin boleh dikatakan dampak dari transmigrasi itu terkait dengan para pegawai di lingkungan, Kementerian Agraria ya. Dulu mungkin, Direktorat Jenderal Agraria, Dirjen Agraria di bawah Departemen Dalam Negeri, kemudian, Badan Tatanan Nasional, kemudian Kementerian, Agraria dan Tata Ruang. Ada cerita bahwa, jadi, siapa sih yang menyiapkan tanah-tanah itu, awalnya salah satunya adalah, Badan Tatanan Nasional. Jadi yang membuka lahan itu Badan Tatanan Nasional, membuat kapling-kapling itu orang-orang ATBPN. Jadi, eee, saking besarnya kegiatan transmigran itu, imbasnya itu kepada para pegawai, BPN, eee, ada cerita bahwa saking sibuknya orang-orang BPN itu mengukur transmigrasi itu, hingga sekalinya masuk hutan, keluar hutan itu bisa 6 bulan kemudian, ya 6 bulan kemudian, 3 bulan sampai 6 bulan, mengukur di satu tempat di hutan-hutan yang belum dibuka. Banyak cerita bagaimana, susahnya mengukur itu, tetapi banyak juga cerita bagaimana manisnya uang yang dihasilkan dari program transmigrasi bagi para, pegawai BPN. Jadi kalau dulu ada selorohnya begini, kalau, eee, orang, eee, para pegawai BPN yang mengukur, eee, tanah-tanah transmigrasi itu tidak pernah ngambil duit gaji. Saking banyaknya duit, dia tidak pernah ngambil duit gajinya. Karena, di apa ya, diperlakukan secara baik oleh negara ketika mempersiapkan tanah transmigrasi. Honorariumnya besar, sehingga, di lapangan, sedemikian susah juga tidak masalah karena cocok bayarannya, mungkin seperti itu, cocok bayarannya. Jadi ada cerita bahwa orang BPN yang ikut kegiatan, pengukuran transmigrasi itu jarang yang mengambil duit gajinya karena sudah tercukupi. Jadi datang-datang, dari hutan itu masih banyak duitnya karena mau buat apa coba? Bawa duit, tapi ke hutan, tidak ada warung di sana, mau beli apa? Mungkin begitu ya. Ada cerita lagi bahwa, saking sibuknya, eee, kalau jumlah hari dalam setahun itu 365 bagi para pekerja, para juru ukur, Badan Tatanan Nasional saat itu adalah setahun itu bukan 365 hari, tetapi bisa lebih dari 365 hari, bisa jadi 400 hari. Itu tuh untuk menunjukkan bahwa saking sibuknya. Jadi dia ditugaskan itu, berhari-hari bahkan sampai overlap harinya. Begitulah cerita bahwa kenapa setahun itu tidaklah 365 hari, tetapi bisa jadi 400 hari, seperti itu ya. Itu guyonannya, pada saat. Nah, ini yang seperti saya ceritakan tadi bahwa, kegiatan transmigrasi itu kegiatan yang besar, eee, dan tidak mungkin dilakukan oleh, lembaga baru, yaitu, yaitu Kementerian Transmigrasi. Tentu karena ketidakmungkinan itu, lembaga baru Kementerian Transmigrasi itu harus dibantu oleh banyak pihak, salah satunya adalah Angkatan Darat. Ini
salah satu gambar, daerah apa, daerah transmigrasi yang dibangun oleh, eee, ABRI ya, di Mempawah, Kalimantan, Barat. Transad Takong, suasana kampung Transad Takong. Transad itu transmigrasi angkatan darat, ya. Takongnya saya kurang tahu, tetapi Transadnya itu transmigrasi angkatan darat. Pada saat itu kita mengenal program ABRI Masuk Desa, AMD, ya, dan transmigrasi integral ABRI. Transad itu integrasi transmigrasi integral ABRI. Pemimpin pada waktu itu Jenderal M. Yusuf, tujuan dari AMD itu membangun desa itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi karena sudah tidak perang lagi pada tahun-tahun itu ya, mau dikemanakan lagi tenaga mereka, ikutlah bantu masyarakat, mungkin begitu ya cara berpikirnya. Jadi pada waktu itu bukan saja membantu transmigrasi yang diikuti oleh warga sipil, tetapi juga ABRI itu menyelenggarakan transmigrasi khusus untuk anggota ABRI yang mendekati pensiun. Jadi para anggota ABRI yang mendekati pensiun ditawari untuk ikut program transmigrasi. Dengan begitu para prajurit TNI kita menjadi punya sebidang tanah, begitu ya, ketika pensiun. Jadi kalau siapa yang melakukan itu salah satunya dua setidaknya Kementerian Transmigrasi dan ABRI, peran ABRI dalam program transmigrasi mencerminkan implementasi dui fungsi ABRI. Ya, tadi saya lihat seperti itu ya. Sebuah doktrin yang memberikan peran ganda kepada militer Indonesia ini sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, serta kekuatan sosial politik. Dalam pelaksanaan juga tidak terlalu pelaksanaan transmigrasi seperti tadi saya katakan, di samping cerita sukses ada cerita yang tidak sukses. Cerita yang tidak sukses yang lain adalah ketika di beberapa lokasi transmigrasi cocok untuk pertanian dan berkembang menjadi pemukiman baru. Namun ada dalam pembangunan itu terjadi upaya merebut tanah adat dari masyarakat tanpa izin dan menghancurkan hutan. Secara keseluruhan, program ini menghadapi tantangan hal dalam pengurangan kemiskinan, pembangunan pertanian, pengurangan tekanan perkembangan produk. Banyak transmigran menghadapi kondisi lahan yang buruk, kurangnya akses ke pasar, dan perencanaan yang tidak matang, sehingga beberapa di antaranya meninggalkan rumah baru mereka untuk mencari penghidupan di kota. Karena berbagai masalah itu, ternyata setelah sekian tahun juga masih belum selesai. Nggak ada demo ini nih. Kami warga transmigrasi Sungai Durian, Kalbar, tahun 50-an. Sudah 70 tahun belum dibangunkan jalan dan parit yang layak. Tolong kami Pak Jokowi. Jadi ya program transmigrasi itu ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Ya. Eh, Penelantaran ini itu adalah wujud dari ketidakberhasilan program transmigrasi. Kemudian salah satu headline berita di media online
Mari bakti Indonesia mendukung terwujudnya desa mandiri dan percepatan pertumbuhan wilayah. Jadi ini berita di tahun 2024. Itu artinya kalau transmigrasi itu di tahun 65, artinya sudah 59 tahun sejak itu, ternyata pertumbuhannya masih belum tercipta, maka perlu dipercepat gitu ya. Jadi meskipun sudah dilakukan sejak lama, eee, transmigrasi itu ada juga daerah-daerah yang tidak tumbuh secara ekonomi, sosial, dan budaya. Maka pada tahun-tahun terakhir itu diperlukan adanya percepatan pertumbuhan wilayah, transmigrasi. Eee, Slide berikutnya adalah tentang dampak kebijakan transmigrasi. Dampak positifnya pemanfaatan lahan kosong, peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Dampak negatifnya konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan ekonomi. Pulau Jawa mengalami kelebihan penduduk yang dapat menyebabkan kemiskinan dan kelaparan. Namun, Lewang menunjukkan bahwa meskipun keberadaan penduduk meningkat dari 250 jiwa per kilometer pada tahun menjadi 818 jiwa per kilometer pada tahun 2020, tidak terjadi kelaparan besar. Ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi masyarakat Jawa terhadap pertumbuhan penduduk. Lahan kosong di luar Jawa diasumsikan bahwa terdapat lahan luas yang tidak berpenghuni dan subur di luar Jawa yang siap untuk digarap. Lewang menyoroti bahwa banyak lahan tersebut sebenarnya tidak subur, sulit dijangkau, atau sudah dihuni dan dikelola oleh masyarakat lokal dengan sistem pertanian yang sesuai dengan kondisi. Jadi ada ada pembelokan isu mungkinnya di situ bahwa Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi itu adalah tanah kosong yang bisa serta-merta dikelola menjadi milik kita, mungkin begitu ya. Padahal tidak seperti itu pada kenyataannya, karena banyak tanah yang tidak subur, sulit dijangkau, atau sudah dihuni oleh masyarakat lokal. Lewang mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan program transmigrasi dengan mempertimbangkan 3 tujuan utama. Secara kebijakan sosial, meningkatkan kesejahteraan warga transmigrasi dari Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian secara pembangunan, mengembangkan daerah-daerah yang kurang berkembang di luar pulau tersebut. Secara geopolitik, memperkuat integrasi politik, sosial, budaya, dan keamanan wilayah Kepulauan Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik. Lewang menekankan bahwa tanpa kejelasan prioritas di antara tujuan tersebut, sulit untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program transmigrasi secara keseluruhan. Untuk masa depan, Lewang menyarankan bahwa program transmigrasi itu
masih dapat berhasil jika memenuhi beberapa syarat. Pertama adalah perencanaan yang realistis. Program harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan kemampuan pemerintah. Kedua, penerimaan kearifan lokal, menghargai dan mengintegrasikan metode pertanian dan pengetahuan masyarakat setempat. Kemudian, pemberdayaan petani harus mendorong inisiatif dan kreativitas petani dengan memberikan dukungan yang tepat dan menghindari intervensi yang berlebihan. Jadi secara keseluruhan, Lewang memberikan wawasan kritis tentang kompleksitas program transmigrasi di Indonesia. Ya, dia menyoroti pentingnya perencanaan yang matang, pemahaman terhadap kondisi lokal, dan fleksibilitas dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Satu cerita dari Lampung yang lain adalah berjudul Bagelen Desa Transmigrasi Pasca Reformasi di Lampung. Ditulis oleh Dwi Pratiwi dan rekan-rekan. Desa Bagelen itu terletak di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Memiliki sejarah panjang sebagai lokasi kolonisasi pertama oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905. Jadi pada saat itu sebanyak 155 kepala keluarga dari Kepresidenan Kedung, Jawa Tengah dipindahkan ke wilayah ini sebagai upaya mengatasi kepadatan penduduk. Setelah reformasi tahun 98, Desa Bagelen mengalami berbagai perubahan yang signifikan. Secara sosial budaya, terjadi akulturasi budaya antara penduduk asli dan transmigran, menciptakan keragaman budaya yang unik. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan, mencerminkan integritas yang harmonis. Kemudian terjadi pembangunan fasilitas pendidikan seperti sekolah dasar dan menengah, meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak desa. Kemudian di situ ada program-program nasional seperti kursus keterampilan untuk membantu meningkatkan kapasitas sumber daya lokal. Kemudian di sektor pertanian terjadi diversifikasi komoditas pertanian, termasuk pengenalan tanaman hortikultura. Jadi tadinya masyarakat Lampung itu sebelum ada transmigrasi tanamnya bukan hortikultura. Kemudian juga terjadi penerapan teknologi modern, pertanian modern. Begitulah ketika satu kegiatan diintroduksi ke satu daerah tertentu. Ada banyak hal yang bisa berubah ya, aspek ekonomi, sosial, dan politik. Saya pikir itu teman-teman beberapa paparan tentang kebijakan agraria di era Soeharto. Jadi saya termasuk setuju dengan pendapat bahwa transmigrasi adalah bentuk atau wujud dari reforma agraria atau land reform, jadi mereformasi penguasaan pemilikan tanah. Ya karena misalkan di Jawa itu tadinya seseorang tidak memiliki tanah, ketika ditransmigrasikan ke luar Jawa, dia mendapat tanah seluas 2 hektar setidaknya. Ya, itu artinya ada yang berubah, ada yang direform tuh pemilikan penguasaan. Jadi saya termasuk setuju bahwa kita bisa mengatakan bahwa transmigrasi itu adalah salah satu wujud land reform. Meskipun dari beberapa tulisan atau beberapa pengkritik land reform pada era Soeharto itu, kegiatan land reform itu dipeti-eskan. Kenapa dipeti-eskan? Kenapa dipeti-eskan? Karena tadi ya sudah diperbincangkan bahwa kebijakan land reform itu membawa konotasi yang negatif, membawa istilah yang negatif, yaitu karena
land reform itu atau reforma agraria atau redistribusi tanah itu adalah bawaan dari, ideologi komunis seperti itu ya. Tetapi, eee, ada kegiatan lain yang sebetulnya juga adalah persoalan menata penguasaan dan pemilikan, yaitu transmigrasi. Ya, jadi sebetulnya, pada era ini juga dilakukan kegiatan land reform ya, kegiatan land reform. Bagi beberapa orang di rezim ini tidak melaksanakan kegiatan land reform, tetapi saya termasuk berpendapat bahwa transmigrasi adalah salah satu, eee, kegiatan land reform. Itu teman-teman, untuk pertemuan ke-6 kali ini, tinggal satu pertemuan lagi, mohon ditunggu saja, video berikutnya. Terus, eee, sama ya dengan, video sebelumnya, tugas Anda setelah menyimak apa yang saya sampaikan itu adalah pertama, eee, apa saja pertanyaan-pertanyaan yang, Anda ingin sampaikan, ya. Kedua, silakan kembali resume tentang transmigrasi ya, yang kedua. Jadi ada 2 tugas, apa saja, eee, pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami sampaikan, setidaknya 5 pertanyaan ya, eee, kemudian setelah itu teman-teman juga membuat, resume tentang kebijakan transmigrasi ini. Sumbernya bisa dari paparan ini atau teman-teman punya sumber lain yang lebih lengkap. Silakan dituliskan di kertas folio bergaris. Semakin panjang deskripsi itu tentu nilainya akan semakin, tinggi. Oke, sampai di situ teman-teman, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat menyimak, selamat mengerjakan tugas, selamat liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.